Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Nur Yusla, NIM 93. Di sini saya sebagai penyimpul materi tema 2 tentang tinjauan sejarah perkembangan etika profesi. Dari pemaparan materi yang disampaikan kelompok kedua tentang tinjauan sejarah perkembangan etika profesi, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Etika sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi politik, dan sektor-sektor lainnya. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18 dalam bidang kedokteran atau medical ethics. Profesi kedua yang tercatat paling awal membangun sistem etika profesi adalah profesi akuntan. Profesi yang membentuk kode etik profesi ini adalah profesi hukum. Etika profesi dapat diterapkan di segala profesi yang ada dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, cakupan etika profesi sangat luas. Segala jenis pekerjaan memiliki aturan main tersendiri. Dalam etika profesi terdapat beberapa cakupan yang berlaku umum untuk setiap profesi. Di antaranya yaitu 1. Tanggung jawab, yaitu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Yang kedua, keadilan, yaitu suatu hal yang sangat diinginkan dalam setiap profesi. Yang ketiga, otonomi dan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Menurut Suraida, ada beberapa cakupan yang harus dipahami oleh seorang akuntan, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dalam bidang akuntansi, seorang akuntan harus memahami hal-hal sebagai berikut. Kewajiban akuntan yang pertama, bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, kelalaian, dan akan menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak bersangkutan. Yang ketiga, mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Yang keempat, memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikan dengan baik. Larangan akuntan diantaranya 1. Memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun. 2. Larangan melakukan audit jika ternyata akuntan tidak dapat bersifat independen. Yang ketiga, seorang akuntan dilarang memberikan jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akuntansi. Yang terakhir, seorang akuntan dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan seperti jabatan sebagai pejabat negara, pemimpin, atau pegawai pada instansi pemerintah. Sebagai seorang yang profesional dalam berbisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat isu-isu pokok etika berbisnis yang harus diketahui. Di antaranya 1. Isu general etika profesi. Pada bagian ini, etika bisnis terjadi tumpang tindih dengan falsafah bisnis, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan maksud-maksud besar dasar dari suatu perusahaan. Yang kedua, isu teoritis etika bisnis. Pada isu teoritis dibahas mengenai isu yang muncul tentang konflik kepentingan antar pihak. Etika bisnis dapat diamati atau diuji dari ragam perspektif, termasuk perspektif karyawan, perusahaan komersial, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Demikian kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.